guys, good morning. Welcome back to another planting video. I'm Wilna. This is my YouTube channel Mama Queen Houseplant. On this channel where I talk about planting content and share about all of the planting things juga. So if you guys into that kind of content, into that kind of video, don't forget to subscribe my channel and welcome to the community. First of all, I want to say thank you for clicking this video for today. Yay! It's Sunday where I share pasal plant of the day. So topik hari ini pasal plant of the day, which is species Rhaphidophora. Rhaphidophora ni sometimes pun ada orang mistakenly panggil dorang monstera, because why? Tidak juga lah salah, but some of the plant is look like macam mini monstera. Ya, Rhaphidophora ni dia juga lebih kurang juga macam monstera, tapi most of the plant tidaklah membesar seperti monstera. Banyak orang mistakenly pikir this Rhaphidophora is a monstera, but actually they are not, because Rhaphidophora ni even though dia orang dalam same family Araceae, sub family daripada juga tu Monsteraidae, which is itulah mungkin orang selalu ingat orang is a monstera, especially sebab itu Rhaphidophora tetrasperma especially dia ada kind of resemblance macam itu, Monstera deliciosa. For me, the best way untuk kasih dorang punya paling senang untuk saya dorang kan kasih sub family dorang is dorang ni under family Aeroid. Saya ada, untuk saya sendiri saya ada 4 spesies family Rhaphidophora. One is Rhaphidophora fomanifera, yep. This one, ini saya kena, ini kawan saya bagi saya, one of my good friend bagi saya. Dia dah keluar baby sudah, si dia punya juvenile form sama juga. That's why lah banyak orang confused kan, sebab juvenile form dia pun sama juga, dia tidak akan keluar lagi tu fenestration. Once sudah dia matured, baru dia keluar tu dia punya fenestration. Diam-diam badali, why by you? Si dia tidak mau duduk diam sudah. Dia merajuk, lama saya simpan dia tempat yang tidak berapa banyak cahaya, tapi dia masih boleh keluarkan dua daun baru sepanjang saya simpan dia di sana. Dari last year saya dapat dia. Okay, saya ada Rhaphidophora pertusa, this one yang masih dalam acclimation process. Ada Rhaphidophora recursiva. Lepas tu saya ada Rhaphidophora tetrasperma, which is the one yang paling saya minat dalam family Rhaphidophora. Ini daun baru dia, baru juga dia full keluar. Okay, so now we talk pasal dia punya requirement untuk ini species Rhaphidophora. First of all, dari segi soil dia, kita cakap pasal dia punya soil. For me, Rhaphidophora, for the soil requirement, you can use yang Aeroid punya soil mix. Diorang sangat-sangat selesa dan sangat-sangat happy if you use the Aeroid soil mix. Macam saya punya ini tetrasperma and also ini fomanifera ya. Macam mana sebutan dia? Diorang dua ni saya gunakan sama tu pertusa, exactly saya gunakan Aeroid potting mix. Kecuali saya punya Rhaphidophora recursiva, since saya beli dia daripada nursery, diorang guna potting mix yang sangat-sangat padat, but tidak problem. So it doesn't mean bila some of the Rhaphidophora tu you use yang potting mix sangat padat,
dia tidak hidup. Dia still boleh hidup guys, no problem juga untuk orang. Cuma dia punya pembesaran tuh mungkin tidak berapa cepat lah. Macam ini saya beli dari last year. Inilah juga daun dia, ini juga daun dia. But now dia ada sudah keluar 1 dan 2 baby leaf di sini. Dia dah keluar 2 sudah lah. Tapi beginilah condition dia masa saya beli. Actually Rhaphidophora degressiva ni, bila dia sudah mature, dia punya daun dia akan pecah-pecah. Fenestration dia memang akan directly. Tapi saya sengaja beli dia yang begini sebab saya suka tengok dia yang dia dalam keadaan begini. Dia tidak pecah-pecah lagi kan. Saya suka tengok dia begitu. Saya rasa dia lebih stunning dalam position daun dia begitu instead of yang penuh dengan fenestration. Untuk degressiva lah, sebab saya tidak berapa minat dia punya image once dia punya daun sudah penuh dengan dia punya fenestration lah. Okay, ya itu pasal soil. So pasal dia punya light requirement pula, so far Rhaphidophora ni for me saya sudah buat a few experimenting sama dia orang. So untuk Tetrasperma and Pertusa, diorang ni lebih suka kita bagi banyak sedikit cahaya yang bright tapi indirect. Macam tingkap 5-6 kaki ke belakang yang ada cahaya, itu good enough for diorang lah. Tapi kalau kamu punya rumah macam guys, bawah tanah, lepas tu dekat super cahaya yang terus meneruskan, I think you all punya garage will be good enough juga untuk mereka. Untuk saya punya Rhaphidophora foramifera and also degressiva, diorang punya light saya provide tidak berapa banyak. I think diorang just get dalam 30 to 40% bright light. 30 to 40% bright light untuk setiap pagi. Sebab saya sisip diorang di belakang ni memang tidak kena cahaya. Tapi cahaya diorang tu yang betul-betul yang sipi-sipi. So that's why saya rasa diorang punya thriving punya movement tu tidak berapa laju lah. Mungkin juga faktor cahaya tu kan, I think the faktor cahaya tu membantu juga dalam diorang punya proses kecepatan pembesaran ataupun tidak. Most of yang saya share sama kamu ni guys, ini based on saya punya experience, based on saya punya house punya keadaan condition. Sebab tidak semua yang saya simpan ni betul-betul dekat super cahaya yang terang. So we go for the water requirement pula. Untuk water requirement for me, mereka ni tidak cerewet. Ya, yang 3 ni tidak berapa. Kecuali saya punya Pertusa ni, ini guys, dia sangat cepat dehydrated. Saya pun tidak tahu. Actually dia masa sampai dia memang sudah dehydrate. And then saya chop. Saya baru beli dia, I think January kah? Ya. I think January or end of December. Diorang sudah nampak dehydrated. So saya chop masuk dalam satu pasu. So diorang ambil masa untuk diorang punya acclimation process tu. Ini pun baru je saya rasa pindah sini. Sebelum ni diorang di tempat lain, tempat rehab station diorang. So pun masih juga dia tidak menunjukkan dia punya progress yang begitu. Dia masih juga gitu-gitu juga dia tu. Tapi dia ada satu sudah tunas kecil keluar. Teknik siram diorang macam biasa. Saya tunggu diorang betul-betul kering. Sudah betul-betul kering, dan baru saya fully siram. Betul-betul kering, dan baru fully siram. Sama saja. Even though saya punya degressiva ni, saya rasa 2 minggu sekali baru saya siram dia. Sebab dia di tempat tidak berapa kena cahaya kan. So dia ambil masa lambat sikit untuk dia kering.
So 2 minggu sekali baru, kalau saya nampak dia macam lembek sudah, dan saya siram sudah. Lembek baru dikasih siram. Untuk saya punya transforma ini saya simpan dia di atas. Ada cepat sikit kering sebab kadang tu kipas pun tolong bantu kan, kasih cepat kering dorang atau tidak. Tapi saya simpan ini moss dekat atas, moss, sphagnum moss, untuk keep dia punya moisture lama sikit lah. Sebab di dalam terracotta pot, bila di dalam terracotta pot dia punya kecepatan kering tu pun 2 kali ganda daripada pot biasa. So ini pun masih moist sebab saya baru siram dirang kemarin dulu. So ya masih moist lagi. Biasa kalau tidak simpan moist, bila sudah siram dalam 2 hari 3 hari tu kering sudah tu dia di dalam. So mau siram lagi. Especially today Sunday, hari siram-siraman diorang. So memang hari ini satu rumah nih punya houseplant memang mau kena round. Tengok diorang punya soil kering ke tidak. Kalau kering siram lagi. Bila kita siram diorang tuh guys sudah kering kan, diorang sudah kering, dan waktu siram tuh jangan siram yang macam sedikit saja, kasih dia kumpul. Kalau diorang nih biasa saya akan kumpul 1 kali, and then kasih siram diorang betul-betul well done. 2 kali ataupun 3 kali sampai air di bawah tuh keluar, and then okay lah sudah. Saya kasih biar diorang betul-betul habis air tuh keluar, baru saya angkat dan kasih pindah balik di tempat diorang. So far air apa yang saya guna untuk siram diorang, you can use the water yang sudah kena filter, and also air pipe biasa, diorang okay. Tapi if we use the filter water, I think diorang lebih appreciate. So tiada yang ada tip-tip diorang ni kan, tidak guys, tidak menghitam. Macam ni dulu saya guna air pipe tahu. So inilah jadinya bila saya guna air pipe. Tapi humidity saya tidak bagi provide yang bagus. So inilah jadi kesannya. Tapi kalau kita guna air yang difilter, diorang appreciate, diorang tidaklah terus tip dia nih jadi begini. Dia okay. Macam ini for manifera nih. Salah sebut je saya guys, saya pun tak tahu sebutan saya tu betul ke tidak. This one 100% saya guna air pipe saja guys. Air pipe. Saya tidak guna air filter nih because tempat dia bukan di tempat yang saya boleh siram dia dengan air filter. Dia yang dekat dengan air pipe, which is bila saya rasa dia sudah kering, dan saya siram directly. Memang sepanjang saya jaga dia sampailah sekarang, memang saya gunakan air pipe saja, saya tidak guna air filter untuk dia. Itu pertusah pun saya guna filter water. So you can choose guys, kamu boleh guna air pipe ataupun air filter. Tapi bila air pipe tu kalau boleh you let them sit for 24 hours 1 night. So after 1 night tu then you use to siram mereka, okay juga. So dari segi pot apa yang kita guna untuk kita punya Rhaphidophora ni, usually you can use any type of pot. They don't mind. You can use a terracotta pot, plastic pot, and also ceramic pot. But if you use a terracotta pot, kena lebih concern waktu siram, sebab diorang kering cepat dengan diorang when we use a terracotta pot, the potting mix dia akan cepat kering lagi cepat compare dengan yang kita guna plastic pot. So let's say if we use a plastic pot, then kita siram mereka dalam seminggu sekali. But if you use a terracotta pot,
you kena siram mereka dalam seminggu tu 2 atau 3 kali usually, macam tu lah. Most of saya punya houseplant begitulah. Kalau yang dalam plastik tu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. But if dalam terracotta pot, saya akan lebih extra care, lebih double check mereka sebab cepat kering, lagi cepat kering. Tapi kalau yang ada simpan sphagnum moss tu mungkin selang 4 hari macam tu lah. So in terms of humidity, Rhaphidophora ni saya rasa diorang punya requirement humidity tu lebih sikit. Itu yang saya perasan. That's why kalau yang that's why saya perasan Rhaphidophora ni punya species kalau saya simpan dekat next to the humidity, dia punya thriving tu kan ada cepat sikit. Macam saya punya ni, this one actually ni Tetrasperma, saya mau simpan dia next to this humidifier. Tapi disebabkan dia tidak space sudah, it's okay lah darling, I just put you outside, then dia okay juga. Ni dia ada mau keluar daun baru juga ni. Tapi itulah dia punya tip daun baru dia pun sudah macam apa tu yang hitam-hitam. So I don't know, maybe saya akan tukar tempat dia lagi lah, ataupun saya beli extra lagi humidifier. Diorang sangat appreciate kalau kita bagi diorang humidity lebih tinggi, 70 ke 80 ke 90%, diorang sangat-sangat happy. Tapi dalam 50 ke 60, 50 ke 70 tu diorang okay juga. Diorang tidaklah terus mati actually, tapi diorang akan kasih nampaklah simptom yang macam tidak puas hati, especially yang tip browning tip. Dia akan jadi browning tip lah. So this one pun since dia dekat dengan toilet, so the humidity pun tinggi, so I think dia okay lah. Dia memang ambil masa, dia sangat-sangat ambil masa yang lama untuk acclimation, sebab Rhaphidophora foramifera ni diorang punya habitat asal is di hutan kita. So bila pindah masuk dari hutan pergi rumah, guys, we all know macam mana hutan punya humidity, sangat sejuk kan, sangat lembab, sangat-sangat sedap. So bila kita punya rumah ni kan kering, dalam rumah kan kering, so automatically the humidity tu punya level down bah. So diorang macam tidak berapa suka. So kita kena adapt, kita kena cari tempat yang diorang boleh adapt dengan diorang punya humidity tu slowly. Let's say lah sebelum ni diorang 90 punya humidity level, so jangan terus directly pergi 50. Diorang terkejut tu, memang terkejut, memang on the spot terkejut. So kita kasih slowly pindah diorang from 90 to 80, then 70. Sudah dia okay 70, then gua kasih 60, begitu. Jangan directly dia macam dari 90 terus drop pergi 50. Memang diorang shock tu, memang diorang shock. So yeah guys, that's all saya mau cakap pasal Rhaphidophora punya species, which is one of my favorite species juga, sebab diorang dalam family Aroid juga, menjalar, because I like plant yang menjalar. And ya guys, if kamu orang ada apa-apa mau sharing, ada apa-apa pertanyaan, ataupun ada apa-apa info, tips, boleh komen di bawah. Kita share segala information berkenaan kita punya houseplant juga, Rhaphidophora ni. This is my third video about the plant of the day. The first one is Poncera, the second one is Syngonium. So I will link the video punya link on this video juga, so you guys boleh tengok pasal diorang punya species punya penjagaan for plant of the day. Thank you for your time joining me watching this video on your weekend, especially Sunday. So if you guys belum lagi subscribe sa punya YouTube channel, please consider juga untuk tekan butang subscribe for more and many more lagi planting content after this. And thank you so much juga for your support yang sudah subscribe.
See you again in the next video, guys. Thank you so much. Bye bye. Stay safe kamu orang. Ciao.